Bapak Ibu Saudara-saudari Shalom. Shalom. Selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan karena di malam ini Tuhan menegaskan kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan SCT Amanat Agung. Tuhan yang terus menolong SCT Amanat Agung melalui dedikasi komitmen dari Bapak Ibu Saudara semua yang mendukung SCT Amanat Agung berjalan bersama dalam satu visi sebagai sahabat SCT yang setia. Jadi ini konfirmasi dari Tuhan yang kesekian kalinya bahwa Tuhan mengasihi kita dan akan terus bekerja melalui karya-karya yang akan kita buahkan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari saya ajak kita untuk berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita persembahkan pujian yang terbaik, yang manis didengar oleh Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menyebut namamu dengan tangan terangkat. Mari bersama-sama kita nyanyikan manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang layak menerima segala penyembahan kami, pujian kami, kekaguman kami, hormat kami. Sungguh Engkau layak, sebab Engkaulah Allah yang telah memulai sekolah ini Tuhan. Dan sampai 28 tahun berjalan, kami boleh melihat kesetiaan Tuhan, kemurahan-Mu, anugerah yang tidak pernah habis-habisnya telah Engkau limpahkan, curahkan bagi kami di STT Amanat Agung ini. Bersyukur Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan besar yang telah Engkau lakukan sejak semulanya. Dan kami percaya yang Engkau akan terus lakukan dalam tahun-tahun yang mendatang. Kami bersyukur Tuhan memakai sekolah ini, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Engkau mempersiapkan pelayan-pelayan di ladang yang sudah menguning. Dan kami bersyukur terlebih malam hari ini boleh ada bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan pakai dengan setia selama ini menjadi sahabat, menjadi pendukung untuk pelayanan Tuhan di STT Amanat Agung ini. Biarlah Tuhan malam ini hati kami boleh berpadu bersama kami mengagumi Tuhan sumber segala anugerah, sumber segala kebaikan. Dan biarlah malam ini juga kami boleh men-sharingkan visi yang daripada Tuhan untuk pekerjaan-Mu di STT ini. Dan biarlah Tuhan memberkati kami semua, hati kami penuh dengan sukacita, hati kami dipenuhi dengan gairah untuk bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih besar lagi untuk mempersiapkan pelayan-pelayan Kristus yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, berkati acara Vision Night malam ini dari awal sampai akhirnya, dipermuliakan Allah Tritunggal. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Karena rahmat Tuhan, kita dilahirkan kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kami masyurkan, kami puji Yesus selamanya. Karena Kristus, kita menerima warisan yang tidak dapat binasa, ataupun cemar, ataupun layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Kami masyurkan, kami puji Yesus selamanya. Melalui iman, warisan itu dipelihara dalam kekuatan Allah untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan di zaman akhir. Maka bergembiralah akan hal itu. Kami masyurkan, kami puji Yesus selamanya. This is our story, this is our song, praising our Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Mari sama-sama kita nyanyikan. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Perfect communion, perfect communion, perfect delight, visions of rapture, no burst on my sight, angels descending, bring from above, letters of mercy, whispers of love. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my story. This is my
Savior all the day long. This is my story, this is my song. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior, praising my Savior all the day long. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Gunakan apapun yang sudah Tuhan beri kepada kita untuk berbagian di dalam amanat agung Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk dibentuk oleh firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Karena hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan bukan hanya tentang ucapan-ucapan yang manis yang didengar, tetapi tindakan-tindakan yang memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Itulah persembahan yang sejati. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian sejati. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah puja sejati. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri, kita nyanyikan bersama. Memuji-Mu, memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu.
pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam Yesus. Kami bersyukur malam ini Tuhan kami punya kesempatan untuk menyatakan tekad kami sekali lagi. Mempersembahkan hidup kami, menaati firman-Mu, menaati perintah-Mu, menggenapi kerinduan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan akan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan berilah hikmat kepada kami, berilah kuasa kepada hamba-Mu, supaya sungguh apa yang disampaikan adalah Tuhan sendiri yang boleh berbicara dan mengajar setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam, Shalom. Bersyukur pada Tuhan dan sungguh sebagai dosen dan juga keluarga besar STT Amanat Agung, sangat berterima kasih pada Bapak Ibu melihat kecintaan, dedikasi Bapak Ibu bukan hanya untuk STT Amanat Agung, tapi untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan dengan hadir pada memenuhi undangan kami pada malam hari ini, satu hal yang luar biasa. Dan bersyukur juga malam ini kita juga boleh diberkati oleh firman Tuhan. Mari saya akan ajak kita untuk membaca dari Mazmur 145. Saya akan membaca untuk kita dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 145 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami. Keturunan demi keturunan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ayat 4, keturunan demi keturunan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan tangan-Mu. Bapak yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita malam ini adalah membentuk pemimpin menjangkau generasi. Ketika kita bicara tentang generasi, ada hal yang fresh di dalam pikiran saya, yaitu barusan minggu lalu kita menguji satu mahasiswa dengan proposal MMin, topik mengenai satu pelayanan yang dia lakukan di ladang misi, lalu dia mengamati bahwa sekarang generasi Z itu agak susah diajak misi katanya. Ya, generasi Z ya. Nah, saya ingin menyoroti memasuk dari situ bahwa kalau ada banyak generasi, ya, ada teori generasi, ada baby boomers, ada X, Y, Z, kemudian sekarang ada generasi alpha. Tapi memang generasi Z ini generasi unik. Sekarang ini adalah posisi yang sangat penting sebenarnya. Karena generasi Z itu menurut teori lahir 97 sampai 2012, artinya berumur 28 sampai 13 tahun. Ya, anak remaja, youth mulai dari remaja, SMP, SMA, pemuda, kuliah, dan dewasa muda, bahkan mungkin sebagian itu pasangan muda. Nah, apa yang persoalan dengan masalah ini adalah, ya, mereka mungkin adik kita, anak kita, bahkan cucu kita. Kita melihat bahwa tidak mudah berdeal dengan generasi Z. Seorang penulis buku, saya mengutip ini dari proposalnya dan dia menggunakan buku yang baik, ya. Dia mengatakan dengan judul Igniting Hope Among Gen Z, dia menyebut ada beberapa karakteristik generasi Z. Nah, ada dua yang relevan malam hari ini, yaitu pertama dia katakan ini konteks Amerika, tapi saya kira di Indonesia mungkin relevan. Pertama generasi Z ini adalah generasi yang post-Christian. Post-Christian. Sudah melampaui Kristen. Ya, contoh simpelnya begini. Akongnya dulu itu rajin ke gereja, gitu kan? Papa mamanya rajin ke gereja.
Sekarang suruh anaknya bangun pagi untuk ke gereja, susahnya minta ampun. Gitu. Ya. Kalau sekarang mau minta yang remaja untuk pergi ke gereja, dengan usia generasi Z ini tidak mudah untuk bisa membawa mereka ke gereja. Bisa dikatakan kenapa disebut post-Christian, karena generasi Z ini berani, ini kutipan, berani berkata bahwa mereka tidak terafiliasi dengan agama atau kepercayaan tertentu bila mereka tidak yakin, meskipun mereka dibesarkan dalam keluarga Kristen. Jadi kalau dulu tuh kalau kakeknya Kristen pasti anaknya Kristen. Anaknya Kristen ya dibawa ke gereja dari sekolah minggu, anaknya juga jadi Kristen. Tapi sekarang waktu dibawa ke sekolah minggu belum tentu anak kita, cucu kita itu akan otomatis dengan happy mengatakan, oh saya terus mau ke gereja. Mereka tidak mudah diyakinkan, tidak mudah, kalau dulu tuh generasi X, Y itu mungkin agak cincai gitu ya, enggak terlalu, agak apa-apa lah, gereja, habis itu bisa makan. Generasi X sekarang kritis, belum tentu. Sekalipun mereka dibesarkan sudah dengan baik dalam keluarga Kristen, tidak mudah mereka untuk hidup berkomitmen sebagai orang Kristen. Ya. Disuruh rutin ibadah, suruh aktif pelayanan, waduh lebih susah lagi sudah. Mungkin kita mengalami, anak saya generasi dua-duanya generasi Z, ya, dan banyak pelayanan di gereja juga melihat tidak mudah untuk melakukan itu. Apalagi disuruh berkorban komitmen dalam pelayanan. Nah, bukankah ini juga yang seringkali kita alami juga sebagai orang-orang yang terkait dengan generasi Z. Ya. Untuk pelayanan itu sulit, apalagi kalau mau bicara mengenai memberitakan Injil, mau tell our story, tadi lagu mengatakan. Wah, saudara, ini mungkin kaitan dengan karakteristik yang kedua. Karakteristik yang kedua itu adalah generasi Z itu sangat bersifat inklusif. Terbuka, saudara, terbuka. Saya ingat anak saya marah sekali waktu dia sekolah pulang, karena guru di sekolahnya di depan kelas ngomong dengan terang-terangan, kamu masuk neraka. Tidak percaya Yesus masuk neraka. Dia marah, karena temannya Buddha. Dia marah katanya, ini bagaimana? Ya, saya harus kata, dan kemudian dari seperti itu mereka lebih egaliter, lebih terbuka untuk ras, suku, agama, ekonomi, semua itu lebih terbuka gitu. Ya, sebenarnya terbuka ini baik gitu. Saya sampai harus menjelaskan begini. Tapi sebenarnya sesuatu yang terbuka, saya bilang ini terbuka ini baik. Kita harus melihat bahwa memang gini nih. Jangan pikir semua orang yang bukan Kristen itu sudah akan jahat sampai mereka nggak tahu berbuat baik gitu. Banyak orang yang baik di sana. Cuman ketika kita terbuka itu jangan juga sampai bahwa kita mengorbankan satu keunikan dalam iman kita. Ya, saya harus katakan bahwa Kristen itu Yesus itu tetap juru selamat. Walaupun kita nggak mengatakan bahwa yang semua itu jahat, semuanya tidak ada yang baik-baiknya. Saudara, orang Gen Z ini nih sulit, mereka terbuka dan sulit juga untuk mau mengambil, ngapain sih saya harus ikut jadi Kristen aja sih, satu-satunya, toh semua kan banyak. Gitu. Ya, Buddha baik, maksudnya agama ini baik, Buddha baik, semua baik. Kenapa saya harus komit kepada satu dari sekian banyak ini? Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam konteks seperti ini saya membayangkan begini. Maka bagaimana pekerjaan Injil? Bagaimana pekerjaan, tadi Pak Franky mengatakan ada di luar sana banyak orang membutuhkan. Bagaimana Injil bisa berjalan kalau ada generasi yang tersumbat, saudara? Ya, tersumbat. Karena apa? Karena buat dia, saya nggak harus kok mati untuk Injil. Saya nggak harus kok ambil satu saja. Saya bisa tuh terbuka kepada semua konteks yang ada. Saudara, saya menggambarkan itu seperti ini ya, kalau misalnya itu pipa, kita ini pipa-pipa besar, tiba-tiba di tengah itu, ada pipa itu mengecil karena komitmen dari generasi Z ini terhadap Injil itu sulit, bagaimana nanti bisa lewat, saudara? Nah, kalau pipa itu agak asing, tapi kalau kolesterol gitu kita lebih terbuka, saudara. Ya,
Jadi kita tahu nih, pembuluh darah kita ini harusnya lancar, tapi di tengah-tengah itu karena plak-plak kolesterol, babi guling, apa semua gitu ya, membuat kita ini jadi ini tersempit nih. Saudara bisa bayangkan masa depan gereja itu seperti apa? Masa depan gereja seperti apa? Kalau semua itu generasi Z tidak bisa masuk, ya, tidak bisa kita membuat mereka itu menjadi satu orang Kristen yang juga committed seperti kita. Committed seperti papanya, seperti akongnya, seperti kakek buyutnya yang dulu berani mati untuk Tuhan. Semalam saya 1-2 malam yang lalu ya, saya khotbah di kebaktian kedukaan, lalu diceritakanlah ada satu keluarga dia cerita, bilang sama nenek moyangnya, bukan nenek moyang, maksudnya cucu buyutnya, karena itu udah mulai lemah-lemah gitu. Bilang bagaimana aco kamu, jadi orang Hokian itu berarti kakek buyut kamu itu percaya pada Tuhan. Jadi ceritanya di kampung waktu itu, aconya itu adalah orang yang berani gitu ya, berada pemberani. Lalu di kampung itu datanglah orang yang dikuasai oleh iblis. Iblis bekerja nih di mana-mana, setan. Aco ini nantang orang ini, nantang iblis ini. Kalau berani kamu ikut saya, jangan ganggu orang semua. Benar-benar iblis itu ikut dia, saudara. Habis itu dia yang susah, nggak bisa tidur. Tiap mau tidur digangguin, tiap mau makan digangguin gitu. Akhirnya sampai ada orang bilang sama dia, tuh ke kau tang gitu. Ya kalau orang Hokkien bilang tuh ke gereja. Nah di kampung kami itu di gereja itu di depan ada kali, jadi ada jembatan kayu. Begitu dia lewat jembatan itu, setan itu nggak berani lagi masuk ke dalam itu. Tunggu di situ berhari-hari. Dan si aconya ini tetap tinggal di sana sampai akhirnya setan itu akhirnya pergi dan dia jadi Kristen. Jadi dia bilang, ceritakan nih cerita seperti ini supaya anaknya, cucunya, cicitnya itu tetap lagi punya semangat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita menghadapi realita bahwa generasi-generasi ini ada masalah gitu. Makanya ayat ini kita ambil, Bapak Ibu. Ayat ini mengatakan bahwa keturunan demi keturunan akan memegahkan pekerjaanmu, ya, pekerjaanmu. Apa yang mau disampaikan adalah pertama begini, keturunan demi keturunan ini adalah lebih baru, terjemahan baru itu angkatan demi angkatan, tapi bahasa Inggris itu juga bisa terjemahan generation from generation, ya, generasi demi generasi. Ini Mazmur 145 ini adalah sebuah doa dari pemazmur, doa Daud yang punya harapan, doa kepada Tuhan, harapan kepada Tuhan. Doanya apa? Dia di awal ayat 1-3 dikatakan dia memuji Tuhan selalu setiap waktu. Tapi dia berdoa mulai ayat 4, dia mengatakan keturunan-keturunan akan membanggakan engkau. Ada seorang ahli menerjemahkan itu lebih kuat begini. Bukan akan, tapi ini sebuah permohonan, ya, sebuah permohonan. Sehingga bisa diterjemahkan begini. Biarlah generasi demi generasi memegahkan engkau, memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Saudara, ini adalah doa dari Daud supaya generasi ke generasi mau memberitakan pekerjaan Tuhan. Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan dalam pekerjaan Tuhan? Ya, pekerjaan Tuhan ini kalau kita lihat secara luas, pekerjaan Tuhan itu kan kalau di perjanjian lama itu perbuatan Tuhan yang ajaib tuh. Mulai dari membebaskan Israel keluar dari Mesir kan ajaib, menyeberang Laut Merah, mengalahkan bangsa-bangsa di Kanaan sampai mereka bisa menguasai tanah itu, ya. Dan itu harus terus diberitakan oleh generasi demi generasi. Bagaimana Allah melindungi mereka, bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Tapi saudara, hari ini kalau kita tarik semua itu, kita tahu bahwa hari ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu puncaknya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Injil itu adalah sesuatu pekerjaan Tuhan yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan. Yesus sebagai Mesias, Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah, itulah yang harus disampaikan. Itulah yang harus disampaikan setiap hari, seterusnya, dan selamanya oleh generasi ke generasi. Nah, tapi masalahnya begini, generasi Z-nya ini mampet nih, seperti tadi pembuluh darah kita mampet nih, saudara.
Dan ini menjadi sebuah krisis, saudara, untuk kita. Ya. Kita harus memberitakan dari generasi ke generasi. NIV menerjemahkan begini, one generation commends your works to another. Satu generasi akan mengenalkan dan merekomendasikan kepada generasi berikutnya. Dengan begitulah pekerjaan Tuhan itu kemudian akan terus berlangsung. Jadi generasi itu penting. Tema kita ini adalah membangun pemimpin, menjangkau generasi. Generasi itu penting. Terutama kalau dalam konteks sekarang mungkin yang sangat membuat gereja itu pusing adalah generasi Z. Karena gereja kosong. Kaum mudanya nggak ada. Kaum mudanya ada di rumah. Kaum mudanya syukur dalam terkutip masih ke gereja lain. Tapi banyak yang juga tidak ke gereja sama sekali. Saudara, bagaimana sampai bisa menjamin bahwa kemuliaan Tuhan, the story yang kalau kita nih generasi X, generasi Y, mungkin generasi baby boomers menyanyi dengan sukacita, this is my story, I will tell my story happily. Tapi buat generasi Z itu kemudian satu hal yang mereka tidak bisa melakukan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini yang menjadi concern kita pada malam ini. Ya. Satu generasi harusnya bisa membawa kepada generasi yang lain. Lalu apa relevannya kita dengan pertemuan kita pada malam hari ini? Saudara, kita tahu bahwa jelas tidak mudah untuk membangun satu generasi. Tapi seperti tadi saya kira Pak Frank ini memberikan satu insight yang luar biasa, bahwa perlu STT, saudara. Salah satu jalur yang sebenarnya dipakai adalah sebenarnya melalui STT. Karena STT ini adalah, dalam konteks ini STTA hadir untuk mempersiapkan, ya, dalam konteks ini hadir mempersiapkan pemimpin untuk menjangkau generasi ini. Mungkin STTA secara spesifik tidak langsung menjangkau, tapi kita mempersiapkan calon-calon hamba Tuhan ataupun para pemimpin rohani, baik kita sekarang baik di dunia, baik yang masuk sebagai rohaniwan maupun yang tidak masuk sebagai rohaniwan atau non-rohaniwan di marketplace dalam dunia pekerjaan, bagaimana bisa mereka juga menjangkau generasi-generasi yang berbeda. Membina kaum muda, membina Gen Z, bahkan bukan hanya Gen Z, tapi generasi-generasi lainnya, supaya mereka bisa akhirnya sumbatan itu bisa terbuka. Supaya mereka bisa dijangkau generasi ini, supaya mereka juga akhirnya pergi untuk memberitakan Injil. Nah, saudara, saya melihat STTA hadir ini butuh kolaborasi. Ya, ini butuh kolaborasi. Tentu kita nggak bisa mengerjakan sendiri. Ya, tapi saya membayangkan bahwa kenapa kita perlu berkolaborasi? Karena ini doa bukan hanya seorang pemazmur yang mendoa, tapi ini adalah doa yang merupakan satu perintah atau himbauan supaya kita semua melakukan. Ada dua hal yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu. Pertama tentu adalah kita. Kalau pemazmur tadi mengatakan, biarlah generasi dan generasi memberitakan Injil Tuhan. Biarlah generasi demi generasi memberitakan karya besar dari Tuhan dalam keselamatan. Maka kita, apapun generasinya, kita dipanggil untuk tell the story. Untuk memberitakan itu. Tapi bukan hanya di situ, karena kadang-kadang kita punya keterbatasan. Kita punya ladang misi, kita punya generasi muda, kita punya generasi-generasi dewasa yang juga perlu diperlengkapi. Maka dalam hal ini saya kira kolaborasi, ya. Makanya saya tadi awal mulai saya bersyukur untuk komitmen, dukungan, kasih perhatian Bapak Ibu untuk STT, bukan untuk STT sendiri, tapi supaya melalui kehadiran STT Agung ini bisa mempersiapkan para pemimpin rohani, baik sebagai rohaniwan, bukan rohaniwan, di gereja, di masyarakat, di marketplace, untuk bisa menjangkau generasi-generasi ini. Supaya apa? Supaya nanti seperti Mazmur katakan, pujian untuk Tuhan akan terus berlangsung. Beberapa kata ini menarik, setiap hari di ayat yang kedua. Bahkan seterusnya, selamanya, diulang sampai 2 kali. Dan itu memang harus dilakukan. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, pekerjaan pemberitaan Injil harus dilakukan. Siapa yang melakukannya? Bapak, Ibu, dan saya sebagai pribadi. Siapa yang melakukannya?
kita sebagai satu tim berkolaborasi antara sebagai jemaat, sebagai pengurus gereja, sebagai aktivis, dan SCT. Supaya kita bisa menyiapkan para mahasiswa-mahasiswa untuk bisa menjangkau generasi ini. Para mahasiswa harus belajar bahwa kalian di sini bukan belajar saja. Kalian ini punya misi. Ada krisis yang terjadi sekarang ini terkait dengan jemaat Tuhan, khususnya kaum muda. Maka persiapkan dirimu baik-baik. Ada banyak orang yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Tuhan memanggil kamu menjadi hamba-hambanya. Maka persiapkan baik-baik supaya sungguh-sungguh melalui kalian, sungguh penjangkauan generasi ini boleh terjadi. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Siapakah kami ya Tuhan? Kalau hari ini kami boleh datang, dipanggil untuk terlibat dalam memberitakan pekerjaan Tuhan yang besar, memberitakan Injil, kisah yang begitu mulia. Kami bersyukur Tuhan hari ini dengan berbagai keadaan kami, sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan, sebagai mahasiswa, sebagai majelis, sebagai yayasan, sebagai anak-anak Tuhan, yang melayani Tuhan di berbagai kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan tolonglah kami, supaya sungguh kami boleh mendengar doa, seru doa dari pemazmur, dan itu menjadi doa kami. Itu juga menjadi bagian kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh juga boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya berasal dari Kupang, NTT. Saya dari Manado, Sulawesi Utara. Cilacap, Jawa Tengah. Pekanbaru, Riau. Gorontalo. Bengkayang, Kalimantan Barat. Rabu Muli, Sumatera Selatan. Saya Jakarta. Belanda, Kalimantan Barat. Ranap, Riau. Samarinda, Kalimantan Timur. Bekasi, Jawa Barat. Saya berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Sekadau, Kalimantan Barat. Sintang, Kalimantan Barat. Aku dari Jambi. Balikpapan, Kalimantan Timur. Makassar, Sulawesi Selatan. Noto, Nias, Sumatera Utara. Membentuk karakter. Transformatif. Berat tapi membentuk. Sebuah anugerah. Kesempatan berharga. Seru dan membangun. Bertumbuh bersama. Menyenangkan. Sangat membentuk. Sangat menyenangkan. Membentuk diri. Formasi karakter. Menyenangkan. Seru banget. Inovatif dan mendalam. Refining. Sangat berkualitas. Guru. Pelayanan misi. Penginjil. Intesta. Gembala. Gembala juga. Pelayan kaum muda. Misionaris. Pelayan lansia. Pelayanan kaum muda. Pelayan anak. Pelayan kaum muda. Gembala. Guru.
untuk berbicara kepada generasinya sendiri. Anak-anak muda ini kita didik agar mereka bicara tentang Injil, bicara tentang Kristus kepada orang-orang seusia mereka, sedikit lebih rendah dari mereka dan bahkan sedikit lebih tinggi dari mereka. Saudara, saya sangat bersyukur sekali malam ini bisa berjumpa dengan saudara dan bahkan berbagi visi ST Amanat Agung bagi saudara. Hampir 8 tahun saya memimpin Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung ini. Semakin lama saya semakin menyadari bahwa pekerjaan ini sangat besar dan tidak mungkin dikerjakan oleh satu lembaga saja. Perlu banyak orang untuk menggotongnya. Oleh karena itu, saudara, dalam hubungan ST Amanat Agung dengan mitranya, dengan para donaturnya, dengan para pendukungnya, mestinya bukan dijembatani dengan semata-mata uang atau persembahan. Tetapi seharusnya yang membuat kita connect, yang membuat kita terhubung itu adalah visi. Tentu persembahan itu dibutuhkan, uang dibutuhkan. Tetapi kalau uang itu datang tanpa visi, saudara-saudara, itu akan membuat pekerjaan Tuhan ini pun tetap akan berjalan sangat berat. Oleh karena itu hal yang paling utama membuat kami berpikir, saya berpikir, membuat vision night, setiap tahun kita akan bicara kepada orang-orang yang bersama dengan kita ini, untuk mengatakan kepada mereka, ini yang kita kerjakan, ini yang kita kerjakan, ini yang harus didukung, ini yang mari kita angkat bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, buat saya pertemuan malam ini sangat tidak biasa. Oleh karena itu kami mempersiapkan dengan sangat baik semua kerja keras mahasiswa, staf, dosen. Bukan sekedar untuk membuat donaturnya senang. Tetapi kami tahu bahwa yang kami sedang persiapkan ini adalah visi. Ini yang akan diberitakan, ini yang akan disampaikan. Karena itu untuk bisa memahami dengan dekat panggilan Allah, mempersiapkan hamba-hambanya ini untuk melayani gereja dan dunia di generasi yang menjadi sumbatan bagi banyak tempat dan orang dan bahkan dunia ini, disitulah ST Amanat Agung berdiri. ST Amanat Agung dipanggil untuk membentuk pemimpin rohani yang berintegritas, saudara-saudara, berdampak bagi dunia. Dan setiap mahasiswa yang duduk di kelas-kelas STTAA itu bukan hanya belajar teologi seharusnya, tetapi mereka sedang diperlengkapi sebagai seorang pemimpin bagi generasinya, pemimpin rohani, pengajar, misionaris, gembala, guru, bahkan pemikir yang akan menolong gereja menghadapi tantangan zaman. Semua dikatakan oleh para mahasiswa ini, meskipun mereka jungkir balik juga belajar di tempat ini, tetapi saya sangat percaya mereka sungguh-sungguh, saudara. Bapak, Ibu, para mitra dan sahabat STAA, ini adalah bagian dari cerita itu. Dan cerita itu ingin saya sampaikan kepada saudara. Sambil melihat visi apa yang sedang Allah kerjakan, yang sedang Allah kerjakan melalui kita. Kalau kita melihat ke belakang, saudara-saudara, tentang kesetiaan Allah, sebelum kita berbicara tentang masa depan, izinkanlah saya mengajak kita semua melihat kembali perjalanan yang Tuhan sudah kerjakan melalui ST Amanat Agung ini. Ini dilakukan atau saya sampaikan bukan hanya sekedar untuk kita bermegah, tetapi untuk mengakui bahwa Tuhanlah yang membangun pekerjaan tangannya melalui STAA. Dan kita semua ini hanyalah hamba-hambanya. Saya dan saudara ini sama. Hanya saja saya ditempatkan oleh Tuhan yang secara terus-menerus setiap hari mengurus semuanya untuk bisa berjalan dengan baik dalam perjalanan seminari ini. Maka kalau saya bisa sampaikan beberapa poin penting untuk melihat kesetiaan Tuhan bagi ST Amanat Agung, maka saya bisa mengatakan yang pertama kita melihat tentang keluasan jangkauan pelayanan STAA yang Tuhan percayakan kepada kita selama 28 tahun ini. Saudara, saya bisa katakan bahwa sampai hari ini STAA ini telah dipercaya oleh ratusan sinode gereja-gereja lokal dan berbagai lembaga Kristen di Indonesia dan Malaysia, karena kita sekarang sudah mulai punya mahasiswa dari
Malaysia, saudara-saudara, sebagai tempat formasi teologis bagi jemaat dan juga para pelayan mereka. Di sini, di SCT ini, ada banyak utusan-utusan dari berbagai denominasi Injili dan bahkan Pentakosta Karismatik, Baptis, Reform, Lutheran, saudara-saudara, hingga gereja-gereja interdenominasi yang tersebar di seluruh Indonesia ini dan bahkan sampai ke Malaysia. Banyak yang mempercayakan pemimpin muda mereka itu untuk dibentuk di SCTAA. Di berbagai program studi, sarjana teologi, magister teologi, dan bahkan SCTAA 5 tahun terakhir ini membuka program studi bagi kaum awam, orang-orang yang bukan panggilan menjadi hamba Tuhan, tapi ingin belajar teologi dan mereka akan menjadi pemimpin di ranah publik. Biar mereka belajar di sini. Dari pejabat DPRD sampai staf kementerian, sampai dokter, lawyer, pebisnis, semua belajar di sini. Dan SCTAA menjadi sumber belajar bagi mereka. Juga termasuk membuka sertifikat teologi untuk memperluas sumber belajar teologi bagi banyak orang dengan panggilannya masing-masing. Dan mereka akan berkontribusi dengan paradigma perspektif teologis yang kuat yang mereka belajar dari sini. Saudara, dalam hal itulah kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan memberikan kepada kita kesempatan gitu untuk menjangkau begitu banyak area pelayanan melalui para alumni yang kita lahirkan dari sekolah yang saudara dukung ini. Mereka tersebar ke berbagai lembaga pelayanan baik gereja maupun lembaga pelayanan lain di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri. Artinya saudara, ini menunjukkan dua hal yang sangat penting, yaitu meningkatnya kepercayaan gereja-gereja dengan kualitas formasi dan akademik di SCTAA, meningkat pula keluasan dampak SCTAA yang sudah melintasi batas denominasi dan tradisi gereja. Buat saya ini satu hal yang sangat luar biasa dan saya yakin ini juga mengobarkan semangat pada diri saudara sendiri sebagai orang-orang yang dengan setia mendukung SCTAA sampai hari ini. Hal kedua yang saya ingin katakan tentang kesetiaan Tuhan bagi kita itu adalah kemajuan yang sangat signifikan di bagian admisi, saudara-saudara, penerimaan mahasiswa baru. Dalam beberapa tahun terakhir, Tuhan memberi pertumbuhan yang luar biasa bagi SCTAA melalui mahasiswa-mahasiswa yang Dia kirimkan. Biasanya average penerimaan mahasiswa baru di SCTAA ini antara 30 sampai 35, saudara-saudara. Seperti itu penerimaan mahasiswa kita di semua prodi. Tapi mulai tahun 2024 itu ada lonjakan yang sangat signifikan sekali, 94,12%. Mahasiswa baru ada 66, kenaikannya 94,12%. Dan di 2025 penerimaan mahasiswa baru itu mencapai 73 mahasiswa baru, kenaikan dari tahun 2024 10,61%. Tapi jika dibandingkan dengan average penerimaan mahasiswa yang di tahun 2023 dan sebelumnya itu, naik ke 2025 itu 144,75%. Dan ini bukan sekedar meningkatnya angka sebenarnya yang saya sampaikan kepada saudara sebagai sebuah kebanggaan. Oh, SCTAA sudah bisa terima banyak mahasiswa. Bukan itu. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara itu adalah bahwa ini panggilan Tuhan buat kita. Tanda, sinyal yang sangat penting sekali gitu. Bahwa Tuhan mempercayakan kepercayaan ini kepada kita, kepada saudara, kepada saya. Bahwa SCTAA ini harus terus memperlengkapi lebih banyak lagi mahasiswa, hamba Tuhan, dan bahkan para pemimpin-pemimpin di ranah publik. Biar kita garami Indonesia ini, kita garami dunia ini gitu. Melalui pendidikan teologi yang sangat baik yang kita bisa berikan dengan kualitas terbaik yang harusnya kita persembahkan. Itu adalah komitmen. Dan saya pikir komitmen ini ada di antara para dosen juga. Siang malam mereka kerja tidak berhenti, saya tahu saudara-saudara, kadang kami harus rapat sampai malam, rapat berhari-hari dalam rapat kerja. Harus ada tuntutan riset, harus ngajar, harus melakukan banyak hal, event-event, kegiatan-kegiatan, conference, and everything gitu harus dipersembahkan supaya orang bisa merasakan berkat yang terus mengalir dari SCT ini. Hal ketiga saudara-saudara tentang kesetiaan Tuhan itu adalah kemajuan infrastruktur, fisik, dan digital. Beberapa waktu terakhir ini SCTAA juga memperluas kapasitas melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas.
penambahan ruang kelas baru dan ruang kantor perluasannya, pembangunan asrama untuk mahasiswa berkeluarga, pembangunan studio untuk laboratorium khotbah dan pelayanan digital, peningkatan kualitas guest room untuk tamu, dosen kunjungan, partner global, karena kita sekarang banyak sekali menerima tamu dari luar negeri itu berkali-kali datang ke sini dan ingin melihat kita, ingin berkolaborasi dengan kita, ingin berkenalan dengan kita. Kita punya banyak tamu, saudara-saudara, untuk bisa mereka melihat lebih banyak tentang SCT kita ini. Kita juga melakukan renovasi ruang kapel ini. Saya ini sampai merasa sebagai ketua ya betul-betul anugerah Tuhan gitu. Kadang saya tidak punya tools untuk melakukan raising fund dengan cara mengumpulkan banyak orang setiap hari lalu kemudian men-challenge mereka untuk memberikan dana. Saya pikir apa iya seperti itu caranya mencari dana gitu. Kadang saya hanya menulis dari hati saya sendiri, cerita sama para donatur itu, bukan dengan rasa ingin dibelas kasihani, bukan. Tapi saya cerita dari hati saya sendiri untuk membagikan visi itu kepada mereka. SCTA sedang membangun ini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terbeban silakan. Saudara tahu dalam 2-3 minggu saja itu dana sudah terkumpul untuk kita bikin asrama berkeluarga. Ruang kapel ini saudara kalau ingat yang sudah berkali-kali datang ini sudah berubah sekali gitu. Bangku ini dipersembahkan oleh seorang donatur. Semua ini terjadi oleh karena Tuhan yang menggerakkan hati para donatur hanya lewat WhatsApp saudara-saudara. Pak Franky itu yang tadi kesaksian itu dia mengatakan gini, dia panggil saya rektor aku tahu kamu membutuhkan ini, aku ini orang tua tidak punya banyak uang, tapi half of the fund untuk membangun chapel ini from me, katanya begitu. Saya banyak sekali mempunyai kesaksian-kesaksian dalam interaksi saya dengan para donatur itu saudara-saudara. Dalam hal inilah kemudian saya bisa melihat bahwa banyak sekali formasi rohani yang sedang dikerjakan di tempat ini yang sedang kita bangun bersama untuk membangun satu pemimpin dalam satu generasi untuk mereka bisa berbicara tentang Injil kepada generasinya. Di sisi digital, SCTA itu terus memperkuat sistem pembelajaran dan administrasi akademik. Learning Management System LMS yang digagas oleh Bapak David Simbar pada waktu beliau menjadi ketua yayasan. Yang sangat terintegrasi sekali, sistem informasi akademik SIAKAT itu semua sudah digital untuk informasi akademik kepada mahasiswa. Kelas-kelas hybrid, karena kita itu punya kelas hybrid yang cukup banyak untuk akses pembelajaran yang fleksibel dan berkualitas sehingga kita bisa menjangkau mahasiswa itu dari seluruh Indonesia dan bahkan sampai Papua, sampai Aceh, semuanya ada. Dan mereka itu belajar di sini melalui platform Zoom, kelas-kelas hybrid yang kita buat, penambahan bandwidth internet juga Pak David Simbar banyak sekali membantu pada waktu itu. Saya tahu betul dia berjuang keras pada saat beliau memimpin. Dan kemudian dilanjutkan oleh Pak O. Henry yang kerjanya tidak kalah keras. Saudara, saya perlu menyebutkan ini karena ketua yayasan dan bahkan pengurus saya ini memang sangat luar biasa sekali. Saya bahkan heran sekali bagaimana orang begitu dedikasinya gitu untuk mendukung SCTA. Ada 200 Mbps dedicated, 150 sampai 200 Mbps fiber agar seluruh aktivitas digitalisasi berjalan tanpa hambatan di sekolah ini. Semua pembaruan ini adalah bentuk komitmen SCTA untuk menghadirkan pendidikan teologi yang relevan, modern, terintegrasi dan berkualitas tinggi. Kesetiaan Tuhan yang keempat. Reputasi yang semakin dikenal dan kontribusi yang semakin luas itu terjadi di sekolah kita. Tuhan membawa SCTAA semakin dikenal sebagai lembaga yang memberi kontribusi nyata bagi kemajuan kekristenan dan pendidikan teologi baik di Indonesia maupun di dunia global. Hal ini nampak dari keluasan jangkauan kerjasama yang terbangun antara SCTAA dengan berbagai lembaga di dalam dan di luar negeri, saudara-saudara. Saat ini SCTA telah menjalin lebih dari 50 perjanjian kerjasama dengan gereja-gereja di berbagai wilayah di Indonesia, sinode-sinode, sekolah-sekolah Kristen, lembaga misi, lembaga pelayanan Kristen di Indonesia, dan bahkan sejumlah lembaga pelayanan dan seminari di luar negeri. Keterlibatan SCTA dalam organisasi nasional dan internasional juga semakin kuat. Menjadi pengurus di PGI, LAI, Scripture Union, Asia Theological Association, Scholar Leaders,
Posko Partners. Itu semua kita kerjakan sebagai bagian dari kontribusi STAA di dunia global. Bahkan 2 dosen STAA dipercaya memegang peran kepemimpinan penting di Asia Theological Association. Pendeta Dr. Andreas Himawan, chairperson dari ATA, saudara-saudara sudah sekian periode dan gak boleh turun sampai sekarang. Padahal beliau ini sudah pengen turun juga, gak boleh turun saudara-saudara. Itu dia membawai berbagai pemimpin-pemimpin dari Jepang, Asia, di berbagai negara di Asia lah begitu kan, Korea, Filipina dan sebagainya begitu. Dan ATA ini membawahi 394 seminari di dunia, seminari Injili. Ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Asia sendiri. 394 diketuai oleh satu orang dari STAA Amanat Agung, namanya Andreas Himawan, orangnya ada di sini. Dan sekarang dia menjadi sekum, saudara, kedudukannya naik. Jadi sekum sinode. Tapi komitmennya kepada STAA tetap tidak berubah. Lalu kemudian saya sendiri ada di dalam salah satu komisi di ATA, di dalam Commission on Accreditation and Educational Development, saudara-saudara. Nah ini adalah bukti bahwa, oh tepuk tangan, terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi kadang-kadang saya berkeliling juga, sekali waktu ya saya hanya minta waktu sedikit saja karena saya juga sibuk di sini, berkali-kali kadang-kadang diminta untuk menjadi asesor. Jadi saya ini penilai dari sekolah-sekolah teologi yang ada di bawah ATA, membernya ATA ini saudara-saudara. Dan itu dilakukan secara berkala. Jadi ini adalah bukti bahwa Tuhan memakai STAA bukan hanya untuk melayani di kampus secara internal, tetapi juga untuk membangun gereja, memperkuat ekosistem teologi. Ini penting sekali di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Jadi STAA bisa berkembang sejauh ini semua karena kemurahan Tuhan dan karena ada orang-orang yang memberi, mendoakan dan mendukung seperti Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi hari ini benar-benar membuat hati saya tergetar rasanya, terharu sekali gitu. Melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi kita. Nah saudara, bagian kedua dari apa yang saya ingin sharingkan ini adalah tentang mengajak saudara untuk melihat realitas hari ini. Mengapa STAA ini perlu melangkah lebih jauh. Bapak Ibu, sambil kita bersyukur atas semua kemajuan yang Tuhan berikan, kita juga perlu jujur melihat realitas yang sedang kita hadapi saat ini. Realitas yang menunjukkan betapa pendidikan teologi hari ini menjadi semakin krusial, sekaligus semakin menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pertama, itu adalah tantangan urban dan transformasi masyarakat. Indonesia ini sedang mengalami perubahan urbanisasi yang sangat cepat, saudara-saudara. Kota-kota dan desa-desa berkembang, tetapi bersamaan dengan itu muncul dinamika baru. Tekanan hidup yang tinggi, pola pikir individualistik, ritme hidup yang sangat cepat, krisis identitas dan relasi yang dialami generasi muda, dan tumbuhnya masyarakat yang lebih plural dan kompleks itu adalah kenyataan. Jadi gereja-gereja di berbagai tempat itu membutuhkan pemimpin yang mampu menggembalakan umat Tuhan di tengah tekanan psikologis, sosial, ekonomi, kota besar. Dan bahkan di berbagai kota di daerah, dan ini menuntut pendidikan teologi yang matang, menuntut pendidikan teologi yang mendalam, menuntut pendidikan teologi dengan formasi kontekstual yang tepat, supaya mereka bisa melayani dengan tepat pula. Tantangan kedua itu adalah tantangan generasi, tadi sudah disampaikan oleh Pak John Lee dengan sangat baik dalam khotbahnya. Hari ini kita melayani generasi yang berpikir cepat, sangat visual dan digital, kritis, tapi juga rapuh secara emosional, bergumul dengan kecemasan, isolasi sosial dan krisis tujuan hidup. Ini kami hadapi di masa mahasiswa juga. Mereka yang terpanggil jadi hamba Tuhan itu juga bergumul setengah mati dengan dirinya dan identitasnya. Dan kami harus membenahi satu-satu begitu apa yang terjadi pada diri mereka ini. Rasanya mengajar 10 tahun lalu dengan sekarang itu berkali lipat lebih sulit rasanya gitu berhadapan dengan generasi yang baru ini. Ini adalah generasi yang dibentuk oleh internet, media sosial, AI, dan budaya global. Dosen pun harus lebih kreatif dari AI, karena mahasiswa juga pintar pakai AI, saudara-saudara, untuk bikin tugas. Tapi bagaimanapun juga kita diperhadapkan pada situasi seperti ini. Nah di dalam hal inilah kemudian kita tahu bahwa membentuk pemimpin yang mampu menjangkau generasi seperti ini bukanlah hal yang mudah. Mereka membutuhkan pembimbing yang tangguh secara teologis, mendalam secara spiritual, namun juga hadir dan memahami dunia mereka. Itulah tuntutan yang ada pada diri dosen-dosen ini.
Ketiga adalah tantangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Ekonomi Indonesia ini berkembang, tetapi ketimpangannya juga ikut bertambah, saudara-saudara. Banyak calon mahasiswa teologi berasal dari latar belakang keluarga yang sangat-sangat sederhana, bahkan sulit membiayai pendidikannya. Jadi ini membuat pendidikan teologi itu tampak semakin mahal, semakin sulit dijangkau, semakin membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk membuatnya tetap ada dan terus berkembang. Jika kita tidak serius memikirkan hal ini, saudara-saudara, kita berpotensi kehilangan para pemimpin gereja dan kekristenan bahkan di masa depan. Karena mau sekolah aja susah gitu. Tidak tersedia dananya. Menyelenggarakan pendidikannya juga susah. Dan kualitasnya makin menurun apabila tidak cukup didanai dengan baik. Keempat, tantangan kualitas manusia yang semakin pragmatis. Kita ini hidup dalam zaman ketika manusia semakin berorientasi pada hasil cepat, budaya instan begitu kuat, mudah menyerah, minim kedalaman refleksi. Makanya kalau di kelas saya di formasi spiritual tuh anak-anak itu tiap hari saya suruh refleksi. Tulis, sampaikan di depan, katakan kepada temanmu apa yang kau refleksikan. Karena daya refleksinya itu rendah sekali sebenarnya. Bagaimana caranya mereka berkhotbah kalau refleksinya terlalu dangkal begitu? Bagaimana caranya mereka mengajar kalau kemampuan berefleksinya aja nggak ada gitu? Kemampuan tafsir bagus, tapi refleksi kurang, itu juga nggak bisa jadi khotbah yang baik begitu. Nah, saudara, di dalam hal inilah kemudian harus ada kekuatan-kekuatan penting untuk diusung di dalam pendidikan teologi hari ini. Ini bukan hanya terjadi di tengah masyarakat kita, tetapi juga di dalam gereja, bukan? Karena itu pendidikan teologi hari ini itu harus menghasilkan pemimpin yang berakar kuat dalam spiritualitas dan karakter, bukan sekedar berpengetahuan teologi karena itu tidak cukup sama sekali. Pemimpin yang tahan uji itu bukan sekedar cerdas, tetapi yang mampu melayani dengan dedikasi dan komitmen yang tinggi. Bukankah itu yang harus dihasilkan oleh STAA? Dan ini membutuhkan formasi yang serius dan terstruktur. Sesuatu yang tidak bisa dibentuk secara tergesa-gesa, saudara-saudara, meskipun pemerintah ini terus mendorong kita sampai ke pojokan supaya pendidikan S1 itu kalau bisa 3 tahun aja. Sekarang mesti undang-undangnya masih 4 tahun, tapi kalau bisa 3 tahun lebih baik. Kita butuh 5 tahun, butuh 6 tahun, tapi pemerintah itu mengharuskan kita 4 tahun maksimal. Lebih dari itu artinya sekolahmu tidak sanggup meluluskan orang tepat waktu. Jadi kita tuh diperhadapkan pada kesenjangan-kesenjangan yang sangat berat antara pendidikan, formasi, dan juga tuntutan pemerintah. Tapi dalam hal itulah kemudian kami sadar gitu. Mendidik anak-anak ini bukan hal, atau para mahasiswa ini bukan hal yang mudah, tetapi itu harus dihadapi. Itu realita, nggak bisa kita pungkiri dan kita tidak bisa kita hindari. Bukan karena sekedar takut akreditasinya jeblok, bukan. Tetapi memang kenyataannya itu adalah sesuatu yang memang harus dipersembahkan sebagai keutuhan hidup ekosistem pembelajaran di sekolah ini, begitu saudara. Tantangan kelima, yaitu tantangan dan kebutuhan gereja akan pemimpin yang cerdas dan tangguh itu. Hari ini gereja membutuhkan pemimpin yang menguasai teologi yang kokoh, memiliki karakter dan spiritualitas yang mendalam, mampu membaca zaman, mampu memimpin jemaat di tengah dunia yang berubah dan cepat. Pemimpin seperti ini tidak lahir secara instan, sudah pasti. Mereka harus dibentuk dengan serius, lewat pendidikan teologi yang kuat, yang komprehensif dan relevan. Dan kami berjibaku dengan tuntutan ini untuk bisa melahirkan pemimpin yang seperti kami katakan sendiri. Tantangan keenam, itu adalah tantangan global, krisis pendidikan teologi. Di sisi lain, saudara-saudara, pendidikan teologi itu secara global sedang mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Jadi satu sisi itu adalah tuntutan yang sangat tinggi hadirnya pendidikan teologi di tengah masyarakat, di tengah gereja. Tapi di sisi lain kondisinya itu benar-benar decline, merosot dengan sangat tajam. Jadi ini kayak main jungkat jangkit sebenarnya, bagaimana cara kita menyeimbangkan keduanya. Di dunia barat, saudara-saudara, ratusan sekolah teologi tutup atau paling sedikit merger. Bahkan seminari-seminari yang besar, bersejarah, yang usianya sudah ratusan tahun tutup. Masalahnya 3, setelah diselidiki banyak sekali artikel yang saya baca, kalau saya simpulkan,
Masalahnya cuma 3. 1, financial tidak kuat. 2, kepemimpinan tidak kuat. 3, admisi mahasiswa menurun, gak ada mahasiswanya. Financial kepemimpinan, tidak ada mahasiswa, itu membuat sekolah tutup. Ini adalah warning serius bagi pendidikan teologi di Indonesia, saudara-saudara. Dan bahkan dunia sebenarnya. Dalam pertemuan internasional yang saya hadiri berkali-kali saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin sekolah tinggi teologi di dunia ini, gitu ya. Di level Asia terutama saya sering sekali bertemu dengan mereka dan masalahnya sama. Nah, ini adalah warning serius kan, saya katakan tadi, jika institusi kita tidak waspada, sekolah kita tidak waspada, kita tidak membangun strategi dengan tepat, tidak memperkuat fondasi, kita bisa mengalami tantangan yang sama. Kabar baiknya saudara-saudara, dalam berbagai percakapan yang saya lakukan dengan para pemimpin-pemimpin baik dari barat, Eropa, Amerika maupun Asia, saudara-saudara, yang saya katakan kabar baik itu adalah begini. Pendidikan teologi di majority world, di antaranya adalah kita di Indonesia, khususnya Asia, di majority world ini ya, Asia, Afrika, sebenarnya punya kesempatan besar untuk flourish katanya, berkembang. Karena ketika barat turun, Asia naik katanya begitu. Syaratnya adalah mesti berjalan dengan strategi yang benar. Jadi kami ini saudara sampai kita itu STTA itu pernah di coach untuk strategi plan. Dan kita mendapatkan secara gratis itu grant karena kita itu dipilih oleh ATA. Mungkin bukan karena kong kali kong sama presidennya. Tapi kita itu dipilih oleh ATA itu menjadi sekolah yang di coach oleh scholar leaders pada waktu itu. Mereka punya program namanya Vital Sustainability Initiative. Bagaimana membuat sekolah teologi itu sustain. Selama hampir 2 tahun kami ini di coach untuk membuat strategi plan. Dan sekarang kami itu punyalah kemampuan untuk membangun strategi yang baik gitu di STTA ini. Nah, jadi berjalan dengan strategi yang benar, berkolaborasi dan berjejaring, makanya terus berupaya untuk meluaskan jaringan. Karena memperluas jaringan ini penting untuk penerimaan alumni, untuk mendapatkan mahasiswa juga, kemudian untuk juga sustainability di banyak hal, terkait dengan jaringan pelayanan yang bisa dikembangkan. Penguatan finansial, itu sudah tidak mungkin tidak kita lakukan, saudara-saudara. Sesungguhnya, saudara, kalau saya bisa saksikan ya, saya itu setiap bulan merasa bahwa itu miracle, mujizat Tuhan STTA itu bisa terus cukup. Benar-benar tidak ngerti bagaimana caranya, tetapi itu ada. Saudara tahu setiap kali kami raker dosen itu membudgetkan ya, berapa nanti saya sebutkan budget kita tahun 2026 berapa. Setiap kali membudgetkan itu uangnya nggak ada tapi budgetnya ada, saudara. Jadi kayaknya uangnya real, tapi realnya di atas kertas, tapi duitnya nggak ada sebenarnya gitu. Jadi kalau bisa ditanya gimana Bu cara memenuhi sekian puluh M ini, gitu kan, sekian belas M atau sekian 20 M lah sekarang kita sudah, ya nggak tahu lah lihat bagaimana lah Tuhan. Tapi kan kita juga punya strategi dong untuk melakukannya. Vision Night ini salah satu strateginya nih saudara, untuk saudara bisa bukan sekedar mengumpulkan uangnya sebenarnya, tapi membagikan visinya itu penting, supaya kita bisa melihat ini bukan sekedar nilai uang gitu loh. Menurut saya itu agak terlalu very low gitu kalau misalnya kita hanya melihat kontribusinya itu hanya soal uang gitu, tetapi visi gitu yang mau kita angkat bersama. Nah, saya ajak saudara untuk memasuki presentasi saya yang ketiga, ini adalah mengerahkan pandangan, dan itu bicara tentang visi STTA 2026. Setelah membaca kondisi zaman dan tantangan yang ada, maka panggilan STTA untuk menjadi seminari yang mendidik banyak orang di bidang kerohanian ini semakin meyakini bahwa kami perlu fokus dan semakin tajam dalam menggarap visi Allah ini. Secara khusus di tahun 2026, ada 4 arah strategis yang akan kami kerjakan, yaitu penguatan formasi rohani dan kepemimpinan, karena kepemimpinan itu penting sekali. Pengembangan kompetensi kepemimpinan dosen, spiritual leadership, pembimbingan pastoral, teaching skills, research capacity itu harus dibentuk. Penguatan formasi spiritual untuk pembentukan karakter dan kompetensi kepemimpinan mahasiswa, dan pembinaan staf untuk memperkuat calling, karakter, capacity, kompetensi itu harus terus digarap SDM. 2. Pengokohan STTA sebagai teaching and research seminari di dalam roadmap STTA sampai 2042, saudara-saudara ya. Itu menjelaskan bahwa kami ini satu saat nanti di tahun itu, 25 tahun dari 2018,
kita akan menjadi world class seminary. Dalam arti begini, ini mimpinya gede banget kan ya, visinya gede banget gitu. Pelan-pelan kita akan menuju dari teaching seminary menjadi riset seminary, dan kemudian kita bisa betul-betul menyelenggarakan pendidikan teologi berkualitas yang menjadi referensi bukan hanya untuk Indonesia, tapi Asia paling tidak. Maka kita ingin STTA ini menjadi think tank yang memberikan kontribusi nyata bagi gereja dan masyarakat Indonesia. Tahun 2026, arah strategis untuk bagian ini adalah penguatan budaya riset dosen dan mahasiswa, menargetkan penerbitan artikel jurnal nasional, internasional, buku teks, program-program menghubungkan dunia akademis dan praksis. Target peningkatan jabatan fungsional dosen dari asisten ahli, lektor kepala hingga guru besar itu nggak bisa tidak kita lakukan. Studi lanjut dosen S3 dan postdoktoral, mendorong dosen melanjutkan studi doktoral dalam negeri maupun luar negeri, memfasilitasi sabbatical plan untuk pengembangan dosen sebagai postdoc. Saudara, pengembangan perpustakaan sebagai pusat riset, penambahan koleksi buku fisik dan digital, e-library yang sedang dikembangkan, database jurnal internasional, repositori ilmiah, pelatihan literasi riset bagi mahasiswa dan dosen, peningkatan akreditasi jurnal STAA, perpustakaan kuat itu ditambah dengan dosen berkualitas tinggi akan menghasilkan dasar kokoh untuk menghasilkan pemimpin dan riset yang memengaruhi perkembangan gereja dan masyarakat. Saya yakin sekali itu. Hal yang ketiga, ekspansi jejaring gereja dan kemitraan global. STAA akan memperkuat kerjasama dengan gereja, sekolah-sekolah teologi nasional dan internasional, baik untuk student exchange, joint research maupun pengembangan kurikulum serta berbagai lembaga Kristen lainnya. Tahun 2026, arah strategis untuk bagian ini adalah perluasan MOU dengan sinode, gereja, sekolah, lembaga Kristen, kolaborasi nasional dan internasional dalam riset, teaching, publication. Saya sama Pak Erwin udah bolak-balik sama Pak Erwin, ini ada ketua yayasan IPK. Kita riset Bu, kita bikin riset untuk IPK, kita bikin riset untuk guru, kita punya banyak kemampuan untuk melakukan riset. Dan saya percaya sekali itu akan menolong kedua institusi ini untuk terus berkembang. Keterlibatan aktif dalam organisasi nasional dan internasional, kolaborasi riset dalam program unggulan berbasis kebutuhan nyata, dan kebutuhan gereja maksud saya, dan itu tercermin dalam program-program yang dilahirkan oleh STAA ini pada umumnya itu hasil riset. Entahkah itu Christian Youth Camp, Youth Leaders Conference, Bible Academy, Intermissio, Clips, Christian Leaders in Public Space, Emmaus Series, Youth Forum, Simposium Plan Kaum Muda, Pastor Conference, Theological Conference, itu semuanya dengan basis riset. Peningkatan pengakuan akademik dan reputasi STAA sebagai mitra strategis gereja itu seharusnya terjadi juga. Keempat, ini ada 4 arah strategis dan ini akan bagian yang terakhir dari arah strategis tahun 2026, yaitu membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan. Kita ingin memastikan STAA memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai dan didukung oleh teknologi digital. Tahun 2026, arah strategis untuk bagian ini adalah penguatan infrastruktur fisik dan digital itu masih harus terus dilakukan. Renovasi ruang kelas hybrid dengan segala fasilitasnya, integrasi digital LMS, hybrid learning, e-library, siakat, website itu harus integrated. Itulah sebabnya saya selalu menyebut kampus kita harus menjadi integratif smart campus. Artinya ada sistem administrasi terpadu, penambahan bandwidth untuk menunjang digitalisasi, penguatan server, repositori, dan data governance. Nah, satu lagi yang sedang akan saya kembangkan dan bangun kita bersama-sama, yaitu membangun taman doa di rooftop. Rooftopnya mahasiswa itu kering sekali, kerontang. Kadang-kadang saya ngeri kalau mahasiswa lagi stres naik ke atas, jangan-jangan dia menjatuhkan dirinya. Aduh, takut juga ya saudara ya. Jadi saya pikir rooftop itu harus dibangun lah. Jadi prayer garden yang bagus gitu. Dan anak-anak dengan ciri khas generasinya itu bisa memulai kehidupan berkomunitas yang baik selain juga ruang-ruang doa. Ini baru gambar, belum kenyataan. Tapi saya akan membangunnya saudara-saudara tahun depan ya, supaya anak-anak ini punya tempat untuk bisa berformasi dengan sangat baik. Itu ada beberapa ruang doa yang dibangun gitu kan, terus kemudian ada tempat di mana mereka bisa bersosialisasi dan berelasi dengan sangat baik. Jadi rooftop itu tempat healing nantinya buat mahasiswa dan juga tempat formasi spiritual sebenarnya untuk bisa dikembangkan. Doakanlah supaya kebutuhan ini tidak sangat murah sebenarnya, karena asrama putra, asrama putri, rooftopnya akan dibangun. Mahasiswa saya kasih spill dikit aja, mereka udah seneng banget loh saudara. Mereka pikir, aduh kapan mudah-mudahan sebelum lulus udah terjadi.
Nah saudara, dalam hal inilah kemudian saya tahu bahwa pembangunan ini harus dilakukan. Kemarin hitung-hitungan nih, kalau misalnya dengan rooftop atas yang karena harus diplaster apalah pakai roof waterproof dan sebagainya gitu, agak mahal loh Bu gitu. Kira-kira 2 rooftop ini bisa sekitaran hampir 1 M, katanya. Waduh, gede banget ya itu ya. Tapi ya saya cobalah untuk kita mengimaninya dan bisa menghasilkannya satu saat nanti. Jadi saudara-saudara, yang kemudian adalah pengembangan perpustakaan, penambahan koleksi buku fisik dan digital, database jurnal internasional dan open access teologi, perpustakaan sebagai pusat literasi riset dan pusat studi. Yang ketiga itu adalah financial sustainability. STTA Vision Night tahunan ini akan kami lakukan setiap tahun, membawa lebih dekat orang-orang yang bermitra dengan STTA ini. Setiap November kita akan lakukan. Ini bukan sekedar untuk raising fund, makanya tidak akan ada hard calling di sini, saudara. Ayo janji iman, pledge enggak ada. Tetapi hanya untuk penguatan komunitas donatur yang berkelanjutan, yang diikat oleh visi bersama. Itu sebenarnya tujuannya Vision Night gitu. Ada orang mengatakan, aduh Bu, kalau bikin-bikin acara kayak gini, orang udah tahu lah pasti ditodong untuk keluarkan duitnya. Aduh, STTA akan merubah paradigma itu. Serius saudara, akan merubah paradigma itu. Saudara kalau diundang datang ke STTA, jangan takut. Saudara pasti akan dikasih makan, diperlihatkan apa yang sedang terjadi di STTA gitu kan ya. Dan kemudian kita bisa bersekutu bersama, menikmati persekutuan gitu. Sambil kita bervisi, bermimpi bersama dan kita usung itu dengan apa yang kita punya. Gift yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang kita berikan. Nah jadi saudara, dalam hal ini, persembahan rutin dari donatur, alumni, gereja, dan berbagai mitra STAA, dukungan dari GKY sebagai sinode pendiri, pembangunan endowment fund, ini kita belum punya. Tapi saya bermimpi satu saat STAA itu harus punya endowment fund, dana abadi itu. Yang itulah kemudian bisa membuat sekolah ini running dengan sustain. Ada sustainability-nya. Jadi STTA tidak boleh sekadar bertahan, tapi harus terus berkembang untuk generasi berikutnya. Kita belajar dari peringatan global kan saudara, banyak sekolah teologi besar tutup, runtuh bukan karena teologinya salah, tetapi karena problem finansial dan tata kelolanya yang lemah. Selain tidak ada mahasiswa juga, jadi STTA harus membangun fondasi jangka panjang agar misi Allah ini terus berjalan. Dalam 1 tahun bisa 6-8 kali dosen-dosen ini keliling ke seluruh Indonesia untuk menjaring mahasiswa baru loh saudara. Kerja yang luar biasa berat sebenarnya. Tapi itu dilakukan di tengah beban mengajar dan penelitian. Keberlanjutan finansial dan infrastruktur adalah fondasi untuk membangun STTA yang kuat bagi generasi mendatang. Pada akhirnya, saya mengundang saudara untuk melihat bersama. Mari kita bermimpi bersama. Mari kita bervisi bersama. 5 hingga 10 tahun dari sekarang. Ratusan bahkan ribuan lulusan STAA memimpin jemaat, sekolah, lembaga, dan bahkan menjadi pemimpin publik di tengah masyarakat. Buku-buku dan penelitian dari STAA menjadi referensi utama bagi gereja di Indonesia. Mahasiswa dari berbagai daerah termasuk yang kurang mampu bisa belajar tanpa terbebani biaya karena ada tersedia beasiswa dan dana abadi yang menopang. STAA menjadi berkat bagi Indonesia dan dunia global. Itulah gambaran yang sedang kita lihat. Inilah warisan yang bisa kita bangun bersama. Saya sungguh senang hari ini beberapa donatur membawa anaknya untuk ikut mendengarkan sharing visi hari ini. Yang artinya dia sudah memikirkan, mungkin umurnya, maaf ya, tidak sangat panjang lagi. Tapi dia tahu dia punya anak, begitu kan ya. Bukan saya mendoakan hal yang buruk, saya kepingin saudara panjang umur semua tentunya ya. Supaya kita bisa kerja sama-sama lebih banyak. Tapi saudara sudah memikirkan bagaimana anakku mendengar ini. Bagaimana anak saya tahu tentang hal ini. I appreciate. Beberapa donatur membawa anaknya datang hari ini dan welcome kepada anak-anak donatur kita. Kita tepuk tangan saudara. Dan saya pikir ini legacy, ini warisan yang saudara sedang tanamkan di hati anak-anak saudara. So I will end this presentation dengan call to action. Setiap rupiah yang Bapak Ibu berikan itu bukan sekedar angka buat kami ya, memenuhi angka yang saudara lihat ini. Tetapi setiap rupiah yang saudara berikan itu adalah investasi bernilai kekal, melahirkan hamba Tuhan, melahirkan para pemimpin di tengah ranah publik ini, melahirkan orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, melayani Tuhan, dan itu adalah benih yang akan menghasilkan pemimpin bagi gereja dan dunia. Jadi saudara izinkan saya menutup sharing visi ini dengan satu kalimat sederhana. Dukunglah mereka yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Maka saudara sedang menanamkan harapan bagi gereja dan dunia. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Terima kasih kepada Ibu Castelia yang sudah membagikan kepada kita semua visinya, visi kita bersama berarti ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan Amanat Agung Indonesia kepada Pak Henry Husin. Dipersilakan Pak. Selamat malam saudara sekalian. Terima kasih untuk kehadiran saudara sekalian di acara malam hari ini, Vision Night STTA. Perkenalkan saya sebagai wakil dari Yayasan Amanat Agung Indonesia dan juga seluruh sivitas akademika dari STTA di tempat ini mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang tulus untuk seluruh sahabat STTA yang hadir malam ini, yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelayanan STTA. Kami menyebut semua donatur dan semua pendukung kami dalam perjalanan STTA ini adalah sebagai sahabat STTA. Sahabat yang selalu bersama dengan kami, yang menguatkan kami, dan bersama-sama dalam perjuangan pelayanan ini. Saudara sekalian, tanggal 27 yang lalu itu adalah Thanksgiving Day. Kalau saudara ingat ya untuk ini, kita diajak untuk bersyukur. Bersyukur untuk dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan, keselamatan yang kita terima dalam Tuhan, tapi juga hari ini kita diajak juga untuk bersyukur. Bersyukur untuk apa? Untuk selama 28 tahun STTA ini telah dipakai Tuhan untuk menjalankan misinya melalui 4 hal. Tapi saudara sekalian kalau lihat tadi video itu, mahasiswa mengatakan ini guru, pengajar dan semua, kalau kita singkat menjadi 4 adalah pertama, mereka menjalankan amanat agung yang adalah ladang misi Tuhan sebagai misionaris. Yang kedua, untuk mengembalakan, membina, dan mengembangkan jemaat melalui gereja. Tadi dikatakan gereja, gembala. Terus sekalian yang ketiga, untuk menabur benih melalui sekolah Kristen, yang menjadi guru dan lembaga pelayanan Kristen lainnya. Yang keempat, saudara sekalian, ada satu hal yang penting juga, rekan-rekan Emin mengerti untuk menjadi saksi, memberi impact bagi dunia bisnis, dunia marketplace, dunia yang banyak kita berkecimpung di dalamnya. Nah saudara sekalian, kalau kita melihat ke belakang, STTA ini dimulai daripada kerinduan untuk menjadi berkat bagi gereja Indonesia, di mana kebutuhan akan hamba Tuhan tidak cukup hanya daripada STTA yang ada. Nah karena itu, yaitu ayat yang mendasari STTA adalah Matius 9 ayat 37, di mana Yesus mengatakan tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dari sebuah tempat kecil di Greenfield hingga saat ini di tempat ini STTA telah menghasilkan alumni sekitar 500-an orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga ada beberapa di luar negeri. Semua itu hanya karena anugerah dan penyertaan Tuhan dan juga dukungan dari para sahabat STTA yang ada di ruangan ini maupun yang tidak hadir hari ini. Nah saudara sekalian, saya percaya Tuhan yang menggerakkan, dan saya bersama dengan Ibu mengatakan yang menggerakkan bukan uang, tapi hati. Yang menggerakkan adalah visi, karena itulah yang menggerakkan kita. Tidak mungkin kita bisa mengeluarkan uang, tidak mungkin kita bisa berdoa, tidak mungkin kita punya perhatian, tidak mungkin kita mau hadir kalau kita tidak punya hati. Saya kira itu yang penting dan itu yang terus mendorong kita juga. Saya percaya pengurus yayasan, saya percaya para dosen, saya percaya pengurus sinode dan semuanya. Hati itu yang mengikat kita dan hati itu yang mendorong kita untuk terus maju, untuk terus boleh melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan yang menunggu di depan ini. Nah saudara sekalian, saya mengajak sahabat STTA untuk terus melihat visi memelihara yang Tuhan berikan dalam hati kita. Bahwa visi ini adalah pelayanan yang khusus yang punya nilai investasi yang kekal karena untuk jiwa-jiwa yang Tuhan kasihi. Jikalau di dunia sementara ini yang kita hidup 60, 70, 80 tahun, kita menaruh banyak investasi, company menaruh banyak investasi, tapi apa yang sudah kita lakukan untuk investasi kerajaan Allah? Nah saudara sekalian, untuk kehidupan kita di depan, di mana juga kita harus menaruh investasi supaya orang lain juga sama-sama memiliki hidup bersama dengan kita untuk masa depan, bersama Tuhan nanti. Nah saudara sekalian, tentu kita melihat, kita bukan cuma mau melihat ke belakang dan hanya bersyukur, tapi kita juga mau melihat ke depan
untuk perkembangan dan kemajuan SCTA selama ini. Saudara sekalian, saya mengajak saudara sekalian untuk melihat bahwa salah satu sisi yang kita perlu lakukan adalah di samping tadi Ibu mengatakan banyak hal, adalah soal sustainability fund bagi SCTA. Kan itu hal yang cukup penting untuk operasional, pengembangan, faculty development, maupun melalui endowment fund, yaitu dana abadi. Kami di yayasan akan terus mengupayakan untuk pengembangan dan kemajuan SCTA di masa mendatang. Karena itu, mari doakan kami, bersama-sama dengan kami mendukung, mengambil bagian dalam visi pelayanan ini. Sekali lagi saya mengucap terima kasih untuk kehadiran saudara sekalian, dukungan, doa, partisipasi, dana, dan seluruhnya yang saudara sudah berikan. Dengan tulus, saya juga menyampaikan apresiasi dari hati saya dan dari para pengurus yayasan juga untuk sahabat SCTA yang telah mendukung dan membuat sejarah dalam perjalanan SCTA ini. Tuhan kiranya terus memberikan kepada kita hati yang mau peduli dan rindu ikut serta dalam misi pekerjaan Tuhan. Dan saya berharap acara malam ini memberikan kesan yang mendalam bagi kita untuk kita bersama-sama mendorong, memotivasi kita untuk terus maju bersama dalam pelayanan ini. Tuhan yang menyertai, memberkati hidup, keluarga, pelayanan, dan bisnis saudara-saudara sekalian. Soli Deo Gloria. Terima kasih kepada Pak O. Henry Husin untuk kata sambutannya, Pak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tibalah kita di penghujung dari acara kita bersama. Dan sebagai ucapan syukur kami tentunya, saat ini kami mau mengucapkan atau menyanyikan berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya Tuhan yang menyertai langkah Bapak Ibu Saudara, pekerjaan, keluarga, dan bahkan menyertai generasi-generasi penerus. The blessing. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. May His favor be upon you
and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you, and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, he is for you. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, doa dan berkat dipimpin oleh Pak Adri. Mari di akhir acara Vision Night pada malam ini, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera yang melampaui segala akal yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, menyertai STT Amanat Agung, menyertai para mitra dan sahabat STT Amanat Agung, menyertai kita semua, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita merespons berkat dari Tuhan, kita nyanyikan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian berakhirlah acara Vision Night pada malam hari ini. Terima kasih untuk kedatangan dari Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa lagi di acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.